warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Today, we will learn English with me. Today's lesson is using present continuous tense. Hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan salah satu tenses, yaitu present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Tenses ini digunakan ketika kita sedang melakukan atau berbicara, kegiatan itu sedang berlangsung, begitu anak-anak. Jadi this tense is used ketika actionnya itu sedang going on sementara kita sedang berbicara. Contohnya, apa yang sedang Bu Sus sekarang lakukan? Berbicara, bukan? Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya berarti Bu Sus is speaking, karena pada saat ini Bu Guru sedang berbicara. Nah, untuk menjelaskan present continuous tense ini sendiri, pattern atau pola yang biasanya digunakan adalah subjek, kemudian diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan verb ing, verbnya ditambahi dengan ing, kemudian diakhiri dengan objek. Contohnya, ketika subjeknya I, biasanya diikuti dengan to be am. Betul sekali. I am, apa misal? Doing. Verbnya itu kata aslinya do. Tapi kalau dalam present continuous tense, kita harus menambahkan dengan akhiran ing, ing. Jadi nanti ketika do ditambah dengan ing, dia akan berakhir menjadi doing. Contoh, I am doing my homework. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah saya sedang mengerjakan tugasku. Itu ketika subjeknya I. Kemudian kalau subjeknya you, we, they, yang dia itu subjeknya jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya harus are, A-R-E. Walaupun you itu cuma satu, Bu, you kan satu, tapi you juga bisa banyak. Jadi di sini kita ambil generalnya, you tetap pakai are walaupun subjeknya satu. Contoh, you are watching. Verb aslinya adalah watch atau menonton. Harus diakhiri dengan ing, jadi watching. Watching apa ya? Watching movie misal. Kalimatnya akan berakhir seperti ini. You are watching the movie. Itu ketika subjeknya you. Kalau subjeknya we gimana? We are listening to the radio. Listen sebagai kata kerja pertamanya atau kata kerja aslinya ditambahi dengan ing menjadi listening. Kalimatnya akan berakhir seperti ini. We are listening to the radio. Kemudian satu lagi yang menggunakan to be are adalah they. Contohnya adalah they are sleeping on my bed. Sleep sebagai kata kerja dasar diakhiri dengan ing menjadi sleeping. Kalimatnya akan menjadi they are sleeping on my bed. To be yang terakhir adalah is. To be is ini digunakan ketika subjeknya tunggal, bisa he, bisa she. Kecuali I ya, I itu tetap memakai am. Contoh, subjeknya he, to be-nya is. Kemudian kata dasarnya, kata kerjanya adalah walk. Diakhiri dengan ing menjadi walking. Kalimatnya menjadi he is walking on the left side. Dia sedang berjalan di sebelah kiri. Bu Guru ulangi sekali lagi. He is walking on the left side. Satu lagi ya, contoh menggunakan to be is. Subjeknya she. She dia perempuan ya. Subjeknya she, to be-nya is, kemudian kata kerjanya ada speak, ditambahi dengan ing belakangnya menjadi speaking. Kalimatnya menjadi she is speaking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Begitu ya. Jadi, Bu Guru ulangi sekali lagi. Polanya adalah
subjek diikuti dengan to be. To be-nya is, am, are, kemudian verb ing, kata kerja diakhiri dengan ing, dan kemudian diakhiri dengan objeknya. Itu tadi contoh kalimat positif. Sekarang kalimat yang kedua adalah kalimat apa? Kalau tadi sudah positif, sekarang kalimat negatif. Benar sekali. Kalimat negatif jelas selalu ada kata not. Benar. Jadi nanti polanya adalah subjek diikuti dengan to be. Nah, disisipkan not-nya itu setelah to be. Jadi to be, not, baru setelah itu verb ing, kemudian diakhiri dengan objek. Contoh, subjeknya I am not doing my homework. Saya tidak sedang mengerjakan tugas. I am not doing my homework. Itu yang to be-nya am. Yang to be-nya are, tadi contohnya subjeknya ada siapa saja? You, we, they. Nah, menggunakan are, not. Contoh, Bu Guru ambil satu contoh ya. We are not watching the movie. Jangan lupa verbnya tetap dikasih ing ya. We are not watching the movie. Sekarang to be yang terakhir is. Tadi masih ingat subjeknya apa kalau pakai to be is? He dan she. Bu Guru kasih contoh to be yang is, subjeknya he. He is not walking on the left side. Dia tidak sedang berjalan di sisi sebelah kiri. He is not walking on the left side. Ya, begitu ya. Bu, apakah subjeknya hanya itu saja? Cuman I, we, you, they, he, dan she? Tidak. Subjeknya itu bisa bermacam-macam. Bisa seperti nama orang, atau nama hewan, atau tumbuhan, itu bisa. Contoh, kalau Bu Guru bilang Ali, itu subjeknya berapa? 1. Kalau subjeknya 1, to be-nya menggunakan is. Benar. Kalau Bu Guru bilang Ratna and Andi, subjeknya berapa? 2, karena Ratna dan Andi. Ketika subjeknya 2, maka kita menggunakan to be are. Betul. Kalau I tetap am. To be am tidak bisa dikasihkan ke subjek manapun. Dia tetap miliknya I. Egois ya. Tapi that's the way it is. Itulah di bahasa Inggris seperti itu. Kemudian sekarang pola kalimat yang terakhir yaitu kalimat tanya. Interrogative form. Nah, kalau pola kata tanya ini to be-nya ditaruh di depan. Is, am, are-nya ditaruh di depan ya anak-anak. Masih ingat kalau ada to be di depan, tone kalimatnya atau nada kalimatnya dia naik di akhir. Contoh, Bu Guru kasih pattern-nya dulu atau polanya dulu. To be diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ing, diikuti dengan objek, plus jangan lupa tanda tanya. Biasanya sering lupa tanda tanya. Karena ini kalimat tanya, jadi harus dikasih tanda tanya ya. Contoh, Bu Guru mau kasih contoh yang to be am. Am diikuti dengan subjek apa? I, nggak boleh yang lain. Am I doing my homework? Nadanya naik di atas. Am I doing my homework? Apakah saya sedang mengerjakan tugas? Contoh yang kedua, to be is. To be are dulu ya. Are you watching the movie? Nadanya naik ya. Are you watching the movie? Nadanya naik. Are you watching the movie? Ada are, ada subjeknya you, kemudian ada verb ing-nya yaitu watching, kemudian diakhiri dengan objeknya yaitu the movie, tambah tanda tanya. Terakhir, to be is.
Is she speaking on the phone? Tanda tanya. Is she speaking on the phone? Tanda tanya di akhir ya. Jangan lupa nadanya naik ketika dia tanda tanya. Begitu 3 kalimat dalam bahasa Inggris: positive, negative, and interrogative. Polanya masih ingat? Kalau positif tadi dia apa saja? Subjek ditambah dengan to be, kemudian diikuti dengan verb ing, diakhiri dengan objek. Ketika dia kalimat negatif, dia polanya subjek, to be, diikuti dengan not ya, ada notnya, kemudian verb ing, kemudian diakhiri dengan objek. Terakhir, pola kalimatannya to be dulu nih, to be diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ing tanpa not ya, verb ing, kemudian objek, jangan lupa tanda tanya dan nadanya naik. Kemudian contoh lagi ya, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalau Bu Guru bilang we, kalian to be-nya apa? We. Kita, lebih dari satu, berarti to be-nya are, betul. We are, kata kerjanya play. Kalau dia ditambahi dengan ing, jadi dia playing. We are playing football. Kalau kalimat negatif gimana? Tambahin not setelah to be ya. We are not playing football. We are not playing football. Kemudian ketika kalimat tanya, to be-nya di depan dulu. Are we playing football? Oh, nadanya naik ya. Kasih tanda tanya, jangan lupa. Are we playing football? Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian jawab ini secara lisan ya. Kalau Bu Guru bilang I, berarti to be-nya apa? I am. To be-nya am, betul. I am sweeping the floor. Kalau jadi kalimat negatif gimana? I am not sweeping the floor. Kalimat tanyanya gimana jadinya? Apa dulu tadi to be-nya? I pakainya to be am, betul. Jadinya am I sweeping the floor? Naik ya, jangan lupa nadanya naik. Gitu. Kemudian sekarang tugasnya. Tugas di rumah kalian adalah coba open your book on page 3 and 5. Buka buku kalian halaman 3 dan 5. Masih ada kan ya buku bahasa Inggrisnya di rumah? Masih baru kan? Nanti kalian boleh nih kerjakan di sana. Setelah itu, setelah dibuka halaman 3 dan 5, please kerjakan ya itu yang ada di sana, soal-soalnya tentang present continuous tense. Kemudian setelah kalian kerjakan, difoto, kemudian dijabarkan ke busus gitu ya, halaman 3 dan halaman 5. Bu Guru kasih saran kalau mengerjakan pakai pulpen ya, soalnya kalau pakai pensil biasanya nanti kurang begitu jelas anak-anak. Kemudian kalau pas foto difokuskan, jadi hasilnya jelas, tidak buram ya. Jadi Bu Guru bisa mudah dalam mengoreksi pekerjaan kalian. Begitu, Bu Guru ulangi lagi tugasnya. Your assignment at home, please open your book on page 3 and 5. Buka buku kalian halaman 3 dan 5. Kemudian kerjakan exercises yang ada di sana. Kerjakan tugas-tugas yang ada di situ tentang tadi yang kita pelajari, present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan pada saat pekerjaan itu sedang berlangsung. Kemudian setelah selesai mengerjakan, difoto, kemudian dikirim, japri ke busus, oke? Oke. That's all for today, kids. I hope you guys like it. I'm looking forward to meet you next week. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.